Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Vita Aviani dengan NIM 183131072, Nurul Hidayah dengan NIM 183131076, Solihatul Hidayah dengan NIM 183131078, dan Hesti Handayani dengan NIM 183131091. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami dengan judul Macam-macam Etika Profesi Guru. Macam-macam etika profesi guru itu ada 5. Yang pertama, etika guru terhadap diri sendiri. Yang kedua, etika guru terhadap peserta didik. Yang ketiga, etika guru terhadap rekan sejawat. Yang keempat, etika guru terhadap wali peserta didik. Dan yang kelima, etika guru terhadap masyarakat. Pada poin pertama yaitu etika guru terhadap dirinya sendiri. Yang pertama, berwibawa. Nah, guru itu harus berwibawa, tenang, khusyuk, serta memiliki keuletan agar para anak didiknya itu tidak merasa malas dan bosan. Nah, yang kedua itu memiliki kesiapan alami. Maksudnya guru itu harus memiliki kesiapan alami atau fitrah untuk menjalani profesi mengajar. Nah, kesiapan alami ini seperti pemikiran yang lurus, pandangan yang jauh ke depan, cepat tanggap, dan dapat mengambil tindakan-tindakan yang tepat pada saat-saat kritis agar guru berhasil menjalankan tugasnya serta mempunyai kemampuan yang kuat. Nah, harus selalu bersyukur. Nah, berusaha untuk selalu bersyukur. Nah, kita sebagai pendidik atau calon pendidik wajib bersyukur atas karunia yang diberikan Tuhan kepada kita. Walaupun nampaknya rezeki yang kita terima itu tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, tetapi kalau kita mau bersyukur, insya Allah akan cukup. Nah, dengan bersyukur Tuhan akan menambah rezeki kita dari arah yang tidak disangka-sangka. Bersyukur merupakan kewajiban bagi hamba Tuhan yang beriman. Nah, kita semua sudah berjanji kepada Tuhan dalam satu firman Allah bahwa barang siapa yang mau bersyukur, Tuhan akan menambah rezekinya. Tetapi barang siapa kufur, maka siksa Tuhan sungguh sangat pedih. Nah, profesi guru ini memang bukan profesi yang sangat menjanjikan. Bahkan mungkin kalah pamor dengan profesi lain meskipun sama-sama pegawai negerinya. Nah, menjadi guru ini mungkin alternatif terakhir ketika semua pintu profesi telah tertutup rapat atau menjadi batu loncatan dalam menentukan profesi lain yang lebih prestasius. Nah, meskipun kita tahu banyak juga yang berminat menjadi guru karena panggilan hatinya. Nah, yang keempat itu berusaha untuk mengolah rasa kecewa. Nah, kita itu tidak selamanya menghadapi kondisi yang sangat menyenangkan atau yang menyenangkan. Nah, begitulah kehidupan ini. Kadang-kadang kita ada di atas, kadang-kadang kita ada di bawah, karena kehidupan kita itu memiliki dua kutub ekstrim. Maksudnya kita itu kadang susah, kadang senang, terus kita itu ada di siang malam, sukses gagal, dan lain-lain. Nah, sebagai manusia yang beriman, kita harus selalu menerima takdir Tuhan berapapun pedihnya. Bahagia dan kecewa itu ditentukan oleh kita sendiri, bukan orang lain. Nah, biarpun orang lain itu selalu mengecewakan kita, jika kita selalu menanggapinya dengan lapang dada, kita tidak mungkin larut dalam kekecewaan, karena sumber bahagia dan kecewa itu sama, karena kita sendiri yang menciptakan. Maaf agak sedikit curhat, tapi kita sebagai pendidik harus bisa mengolah rasa kecewa. Yang kelima yaitu berusaha menyikapi perubahan secara positif. Dengan berpikir positif, kita dapat memperoleh kesempatan untuk memenangkan perubahan.
Maksudnya, pandanglah perubahan dengan apa adanya, dengan pandangan objektif dan jujur. Biarlah perubahan terjadi dengan sendirinya, tampil seutuhnya di hadapan kita. Terimalah apa adanya, karena setiap sesuatu ada baik buruknya. Yang keenam, mengatur rezeki yang diterima dengan baik. Kita pasti sering banget ya mengeluh karena rezeki yang kita terima itu jauh lebih kecil dari yang kita butuhkan. Nah, kita berharap bisa menyisihkan bagian rezeki untuk ditabung. Nah, misalnya kita kalau udah punya anak kita sedang sakit, nah bukannya menabung, malah kita bisa saja berhutang kepada teman. Sudah terbayang di depan mata, gaji bulanan akan terpotong untuk membayar hutang. Nah, jalan satu-satunya yaitu mengelola rezeki yang kita terima dengan sebaik-baiknya. Dalam proses hidup, kita harus memiliki skala prioritas. Mana kebutuhan yang paling penting dan mendesak, dan mana yang kurang penting dan tidak mendesak. Misalnya, jika kita sudah punya anak atau sudah berkeluarga, anak kita sedang sakit, nah itu yang dinamakan kebutuhan paling penting dan mendesak. Maka kita wajib mengeluarkan uang kita. Nah, jika misalnya kita sedang di mall melihat baju yang sebelumnya kita punya hanya berbeda warna, itu namanya kebutuhan yang tidak mendesak atau kurang penting. Sebaiknya kita tidak usah membelinya karena kita sudah mempunyai model yang sama. Kita itu harus terbiasa mendahulukan yang mendesak daripada yang tidak penting. Seperti itu. Nah, yang ketujuh, menghindari hutang atau kredit. Hutang itu seakan-akan telah menjadi kebutuhan ya pada zaman sekarang ya. Rasanya kayak semakin sulit manusia untuk melepaskan diri dari hutang. Hal ini juga menandakan kebutuhan manusia itu semakin menumpuk. Apa yang dulu merupakan keinginan sekarang berubah menjadi kebutuhan. Listrik misalnya. Nah, sekarang itu listrik sudah menjadi kebutuhan pokok ya manusia. Manusia itu merasa kesulitan hidup tanpa adanya listrik pada zaman sekarang. Karena itu, marilah kita sama-sama belajar hidup hemat, hidup dengan hanya apa yang kita miliki saja, tidak perlu ngoyo atau memaksakan diri. Nah, memiliki sesuatu yang kita tidak mampu untuk membelinya, sebab kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, dan rasanya kita tidak pernah bisa mempersiapkan diri sepenuhnya. Tapi dengan hidup yang apa adanya, kita dapat menjalani hidup ini dengan lebih enteng. Nah, yang kedelapan yaitu berusaha untuk tidak egois. Ego itu harus kita terima sebagai sesuatu yang dikaruniakan Tuhan kepada hambanya. Dengan sifatnya, ego manusia itu bisa mempertahankan diri dari kesulitan yang menerima hidupnya. Apabila manusia tidak memiliki ego, maka ia akan bersikap pasrah walaupun ada orang lain yang memukulinya. Ego membuat manusia berusaha melawan untuk mempertahankan diri. Walaupun seperti itu, kita tidak boleh berbuat sewenang-wenang kepada orang lain dengan alasan ego. Inilah yang dinamakan ego pribadi. Setiap orang memiliki ego pribadi, tetapi ego pribadi ini akan melebur menjadi ego bersama ketika antar pribadi memasuki arena pergaulan. Nah, di sini tidak berlaku lagi ego pribadi karena kita harus mengorbankan ego bersama atau kepentingan, atau biasa disebut dengan istilah kepentingan bersama. Yang kedua yaitu etika guru terhadap peserta didik. Nah, berdasarkan pasal 2 Kode Etik Guru yang disusun oleh PGRI mengenai kewajiban guru terhadap peserta didik menyebutkan bahwa kurang lebih ada 7 etika guru terhadap peserta didik. Yang pertama yaitu bertindak profesional dalam melaksanakan tugas. Nah, bertindak profesional dalam melaksanakan tugas ini dalam melaksanakan tugas mengajar, membimbing, melatih, menilai, dan mengevaluasi proses dan hasil merupakan tugas guru.
Nah, yang kedua, memberikan layanan pembelajaran kepada peserta didik. Nah, maksud dari memberikan layanan pembelajaran ini yaitu berdasarkan karakteristik individu dari peserta didik serta tahapan tumbuh kembang kejiwaan peserta didik. Yang ketiga itu mengembangkan suasana. Maksudnya, guru harus mampu mengembangkan suasana pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Nah, lalu ada menghormati peserta didik. Maksudnya, pendidik itu harus mampu menghormati martabat dan hak-hak serta memperlakukan peserta didik secara adil dan objektif. Yang kelima ada melindungi peserta didik. Maksudnya, guru itu harus melindungi peserta didik dari segala kejahatan yang dapat mengganggu perkembangan, proses belajar, kesehatan, dan keamanan dari peserta didik. Yang keenam yaitu menjaga kerahasiaan dari peserta didik. Maksudnya, guru harus mampu menjaga kerahasiaan peserta didik kecuali dengan alasan yang dibenarkan dalam norma hukum, kepentingan pendidikan, kesehatan, dan kemasyarakatan. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu profesional. Nah, guru itu harus mampu menjaga hubungan profesional dengan peserta didik dan tidak memanfaatkan untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok dan tidak melanggar norma yang berlaku. Nah, bunyi pasal 2 Kode Etik Guru ini dapat digunakan sebagai panduan bagi guru untuk bersikap dan berperilaku terhadap peserta didiknya. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah, NIM 183131076. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi etika guru terhadap teman sejawat. Jadi, etika guru terhadap teman sejawat itu terdapat dalam ayat 7 Kode Etik Guru. Disebutkan bahwa guru harus memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial. Dalam penjelasan di atas, ini berarti bahwa 1. Guru hendaknya menciptakan dan memelihara hubungan sesama guru dalam lingkungan kerjanya. Yang kedua yaitu, guru hendaknya memelihara dan menciptakan hubungan kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial di dalam dan di luar lingkungan kerjanya. Selanjutnya, hubungan sesama anggota profesi atau sesama teman sejawat itu dapat dilihat dari dua segi, yaitu hubungan formal dan hubungan kekeluargaan. Hubungan formal adalah hubungan yang perlu dilakukan dalam rangka kedinasan atau dalam lingkungan pekerjaan. Sedangkan hubungan kekeluargaan adalah hubungan persaudaraan yang perlu dilakukan antara guru baik dalam lingkungan kerja maupun di luar lingkungan kerjanya. Ini contoh etika guru terhadap teman sejawat. Yang pertama yaitu dalam bergaul dengan sesama itu hendaknya bersifat terus terang, jujur, dan terbuka. Jadi saat kita bergaul dengan teman kita atau gurunya lain itu, hendaknya kita itu harus jujur, terus terang, dan terbuka. Jangan ada rahasia. Yang kedua yaitu suka berdiskusi dan bermusyawarah bersama. Jadi kita itu perlu berdiskusi atau bertukar pikiran dengan teman guru yang lain agar kita bisa membantu apabila teman kita itu mendapatkan masalah, kita bisa membantunya. Dan yang ketiga yaitu di antara semua guru itu hendaknya selalu ada kesediaan untuk saling memberi saran, menasehati dalam rangka melaksanakan jabatannya masing-masing. Jadi kita itu perlu memberikan saran atau menasihati guru lain yang memiliki masalah. Apabila kita memiliki saran, ya hendaknya kita memberikan bantuan itu kepada guru tersebut yang membutuhkan. Yang keempat yaitu di dalam menunaikan tugas dan memecahkan persoalan bersama hendaknya saling tolong-menolong dan penuh toleransi. Yang terakhir yaitu mengenal dan memahami kepribadian. Jadi kita itu harus memahami dan mengenal kepribadian teman kita atau guru yang lain. Selanjutnya, etika guru terhadap teman sejawat juga dijelaskan dalam Keputusan Kongres 21 Persatuan Guru Republik Indonesia nomor 6 / Kongres
21/PGRI/2013 pasal 5 tentang Kode Etik Guru Indonesia. Yang isinya yaitu 1. Membangun suasana kekeluargaan, solidaritas, dan saling menghormati antara teman sejawat di dalam maupun di luar satuan pendidikan. Jadi kita harus saling menghormati walaupun itu di luar dari satuan pendidikan. Yang kedua yaitu saling berbagi ilmu pengetahuan, teknologi, seni, keterampilan, dan pengalaman, serta saling memotivasi untuk meningkatkan profesionalitas dan martabat guru. Jadi kita di antara teman atau di antara guru itu saling memotivasi, saling memberitahu, saling mengasih ilmu pengetahuan yang lain. Yang ketiga yaitu menjaga kehormatan dan rahasia pribadi terutama pada teman sejawat. Jadi kita itu harus menjaga rahasia teman sejawat kita. Yang keempat yaitu menghindari tindakan yang berpotensi menciptakan konflik antara teman sejawat. Saya Solihatul Hidayah, NIM 183131078. Sekolah didirikan oleh masyarakat atau negara untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga yang sudah tidak mampu lagi, memberi bekal persiapan hidup bagi anak-anaknya. Nah, untuk mempersiapkan anak agar hidup dengan cukup, bekal kepandaian dan kecakapan dalam masyarakat yang modern yang telah tinggi kebudayaannya seperti sekarang ini. Anak-anak tidak cukup hanya mendapatkan pendidikan dan pengajaran dari keluarga saja. Maka dari itu, masyarakat atau negara mendirikan sekolah-sekolah. Sekolah dalam melaksanakan pendidikan kepada anak-anak harus mengadakan kerjasama dengan orang tua mereka. Dengan adanya kerjasama, orang tua akan peroleh pengetahuan dan pengalaman dari guru dalam hal mendidik anak-anaknya. Sebaliknya, guru dapat pula memperoleh keterangan-keterangan dari orang tua tentang kehidupan dan sifat-sifat anak-anaknya. Keterangan-keterangan orang tua itu sangat berguna bagi guru dalam memberikan pelajaran dan pendidikan terhadap siswanya. Juga merupakan informasi bagi guru tentang keadaan alam sekitar tempat siswa-siswanya dibesarkan. Adapun hubungan guru dengan orang tua siswa adalah sebagai berikut. Yang pertama, guru hendaknya selalu mengadakan hubungan timbal balik dengan orang tua atau wali siswa dalam rangka kerjasama untuk memecahkan persoalan-persoalan di sekolah dan pribadi anak. Jadi, guru itu memang hendaknya harus mengadakan hubungan timbal balik dengan orang tua. Agar apa? Dalam rangka melakukan kerjasama untuk memecahkan persoalan-persoalan di sekolah dan pribadi anak. Dengan begitu, dapat mengetahui bagaimana cara memecahkan persoalan-persoalan di sekolah dan pribadi anak. Nah, yang kedua yaitu segala kesalahpahaman yang terjadi antara guru atau orang tua, wali siswa, hendaknya diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Terkadang memang ada perbedaan pendapat antara orang tua dan guru. Maka dari itu harus adanya musyawarah dan mufakat agar masalah dapat terselesaikan dengan baik dan tidak ada keributan. Nah, yang ketiga, guru berusaha membina hubungan kerjasama yang efektif dan efisien dengan orang tua wali siswa dalam melaksanakan proses pendidikan. Jadi di sini harus ada hubungan kerjasama yang efektif kemudian efisien dengan orang tua wali. Agar apa? Dalam melaksanakan proses pendidikan ini dapat berjalan dengan lancar dan baik. Nah, kemudian yang keempat yaitu guru memberikan informasi kepada orang tua wali siswa secara jujur dan objektif mengenai perkembangan siswa. Jadi harus adanya informasi dari guru kepada orang tua wali siswa itu secara jujur dan objektif agar tidak ada kesalahpahaman yang tidak diinginkan. Kemudian yang kelima, guru merahasiakan informasi setiap siswa kepada orang lain yang bukan orang tuanya. Jadi harus ada rahasia antara guru dan orang lain tentang informasi siswanya, kecuali dengan orang tua wali siswa tersebut. Kemudian yang keenam yaitu guru memotivasi orang tua siswa untuk beradaptasi dan berpartisipasi dalam memajukan dan meningkatkan kualitas pendidikan. Terkadang ada juga orang tua yang susah untuk diajak kerjasama. Maka dari itu, guru harus memotivasi orang tua agar mau beradaptasi dan berpartisipasi dalam memajukan, meningkatkan kualitas pendidikan. Kemudian yang ketujuh, guru berkomunikasi secara baik dengan orang tua mengenai kondisi dan kemajuan siswa dan proses
kependidikan pada umumnya. Jadi di sini guru juga harus membangun komunikasi secara baik dengan orang tua wali. Karena apa? Kondisi anaknya itu, kemudian kemajuan dan proses kependidikan pada umumnya kepada anaknya itu, jika tidak dilakukan pembicaraan dengan orang tuanya dengan baik, maka juga tidak akan berjalan dengan baik. Maka dari itu harus adanya komunikasi yang baik dengan orang tua wali siswa. Yang kedelapan yaitu guru menjunjung tinggi hak orang tua untuk berkonsultasi dengannya berkaitan dengan kesejahteraan, kemajuan, dan cita-cita anak-anak akan pendidikan. Jadi di sini guru harus menjunjung tinggi orang tua siswa untuk berkonsultasi. Dengan apa? Tujuannya yaitu dengan kesejahteraan, kemudian kemajuan, dan cita-cita anak akan pendidikan. Dengan begitu, pendidikan yang akan dilakukan oleh anak akan berjalan dengan lancar dan baik. Yang terakhir yaitu guru tidak boleh melakukan hubungan dan tindakan profesional dengan orang tua wali untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi. Saya Hesti Handayani. Di sini saya akan memaparkan materi yang terakhir yaitu etika guru terhadap masyarakat. Nah, untuk semua sekolah berada di tengah-tengah atau lingkungan masyarakat. Di sini berfungsi untuk menjaga kelestarian nilai-nilai yang positif untuk lingkungan masyarakat sendiri atau di dalam lingkungan masyarakat. Nah, agar pewarisan nilai-nilai masyarakat itu berlangsung dengan baik dan sekolah itu atau lembaga yang dapat mendorong perubahan nilai dan tradisi itu sesuai dengan kemajuan dan tuntutan kehidupan serta pembangunan. Oleh sebab itu diperlukannya pemahaman antar sekolah dan masyarakat. Nah, adapun etika guru terhadap masyarakat sendiri itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, guru hendaknya selalu berusaha atau berpartisipasi terhadap lembaga serta organisasi-organisasi di lingkungan masyarakat yang berhubungan dengan usaha pendidikan. Nah, oleh sebab itu pada hakikatnya pendidikan itu merupakan tugas pembangunan masyarakat dan kemanusiaan. Nah, yang kedua, guru hendaknya itu melayani dan membantu memecahkan masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat sesuai dengan fungsi dan kemampuannya. Dan yang terakhir yaitu guru hendaknya menghormati dan menyesuaikan diri dengan adat kebiasaan masyarakat dengan sikap membangun. Nah, di sini bisa membangun sikap karakter yang positif dan mengikuti kebiasaan adat masing-masing di sekitar kita atau di daerah masing-masing. Nah, sekian dari kelompok 3. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.